billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, Allah limpahkan, Allah karuniakan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang telah kita dapatkan, kita rasakan selama ini dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah tambahkan lagi nikmat-nikmatnya untuk kita yang lain. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku tambahkan nikmat untuk kalian. Dan kita berlindung kepada Allah, kita menjauhkan sikap-sikap kufur nikmat, merasa tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu akan menyebabkan kita mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian salawat salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Kita lanjutkan lagi kaji kita fikih ibadah dari kitab Al-Fiqhul Manhaji wa Adillatuhu. Dan kita kemarin telah membahas tentang sholat Id, baik Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, dalam rangkaian sholat Id tersebut, salah satunya sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, sesuatu yang kita lakukan adalah melakukan udhiyah atau penyembelihan kurban. Nah, ini dia kelanjutannya adalah tentang al-udhiyah ataupun penyembelihan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyatu hiya ma yuzbahu minal ibili awil bakari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ila Allah ta'ala yaumal 'idi. Yang dimaksud dengan penyembelihan adalah sesuatu yang disembelih, baik itu dari unta ataupun juga sapi ataupun juga domba ataupun kambing, dengan niat semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Id. Wal aslu fi masyru'iyyatiha qauluhu 'azza wa jalla, dan hukum asal dari syariat tentang penyembelihan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian untuk Tuhan, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu, kemudian menyembelihlah, wanhar. Wa ma rawahu Bukhari wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini akhranaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 ekor domba berwarna putih yang memiliki tanduk. Dzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih kedua kurban tersebut dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbara, kemudian Nabi menyebut asma Allah dan bertakbir, bismillahi Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kaki beliau di atas di atas kaki depan, bagian kaki depan dari hewan kurban tersebut, artinya disembelih begitu, biar. Wal hikmah min masyru'iyyatiha, dan hikmah dari pensyariatan dari sembelih kurban ini, wa anna kullu ma qad yakunu laha min hikmatin wa faidah ya'ti ba'da faidatil khudu'i li ma'na ta'abbudi alladhi fiha sya'nu kullu ibadatin min al-ibadah.
bahwasanya hikmah dari pensyariatan dari ibadah kurban ini sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu kita tunduk dan patuh atas perintah Allah. Itu yang paling pertama. Kenapa kita sembelih? Karena kita tunduk dan patuh atas perintah Allah, bukan karena yang lain-lain. Bukan karena ingin dilihat, oh hebat nih Pak Haji ini mah hebat, pokoknya dia tiap tahun pasti dia berkurban 1 ekor sapi Jokowi, ya kan? Sapi yang besar itu. Kenapa dia ingin dilihat hebat? Ini bukan itu hikmahnya. Tetapi yang namanya kita berkurban karena memang semata-mata kita tunduk dan patuh karena perintah Allah, bukan lain-lain. Bukan niatnya mau cari banyak-banyakan daging, bukan mau banyak-banyakan daging, ya. Mau cari kepala, mau cari ekor, bukan itu. Kita semata-mata sudah, saya mau ibadah karena memang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Sudah seperti itu saja. Thumma inna min abrazil ma'ani as-samiyah al-mutallaqah bil adhiyati ihya'u ma'na ad-duhiyah al-uzma allati qama biha Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan hikmah dari pensyariatan dari ibadah kurban adalah salah satunya bagaimana kita bisa mengingat dan mengenang kembali pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Idzibtalahu Allah Ta'ala bil amri bidzabhi ibnihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Jadi kenapa Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya Nabi Ismail? Karena perintah Allah. Begitu saja. Karena perintah Allah. Sehingga kita dalam konsep ibadah itu memang kita tidak melakukan suatu ibadah kecuali karena ada perintah Allah, bukan karena keinginan dan hawa nafsu. Nah ini dia, bukan karena keinginan dan hawa nafsu, bukan karena saya ingin, tetapi karena Allah yang menginginkan kita untuk melakukannya. Nah, itu namanya makna ibadah, bentuk ta'abbudi, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sedekah? Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kita sholat? Karena diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi benar-benar kita bisa memposisikan karena Allah perintahkan maka aku kerjakan. Itu bentuk namanya ta'abbudi. Betul-betul kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Summa fadahu Allahu bidzabhin azim, dan kemudian Allah menggantikan sembelihan itu dengan sembelihan yang agung, yaitu kana kabshan anzalallahu ta'ala ilaihi wa amarahu bidzabhihi, di mana Allah turunkan domba untuk menggantikan sembelihan tersebut dan memerintahkan untuk menyembelihnya. Ba'da an madha kullun min Ibrahim wa ibnuhu alaihi wassalatu wassalam sa'iyan bisidqin litahaqquqi amrihi azza wa jalla, di mana memang digantinya sembelihan tersebut dari Nabi Ismail menjadi seekor domba itu bukan pada proses yang mau saya sembelih lah anak saya, tiba-tiba Allah katakan nggak usah sembelih, bukan seperti itu. Allah memberikan gantinya itu tepat di mana kedua nabi ini, baik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, telah nyata-nyata hendak melaksanakan perintah Allah. Jadi memang sudah mau disembelih. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, ketika didorongkan pisau itu, ketika didorongkan Allah ganti dengan domba. Dan ketika diganti dengan domba, Nabi Ibrahim berhenti untuk menyembelihnya. Kenapa berhenti? Karena yang diperintahkan Allah adalah menyembelih Ismail. Ada riwayat menyebutkan demikian. Jadi Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih karena sudah Allah ganti dengan domba. Ketika diganti dengan domba, Nabi Ibrahim kan diperintahkan menyembelih putranya, enggak menyembelih domba, maka Nabi Ibrahim berhenti. Enggak jadi. Kenapa sudah jadi domba diganti?
Maka kemudian Allah perintahkan, sembelihlah domba itu sebagai ganti daripada putramu. Maka Nabi menyembelihnya. Ini namanya bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Allah perintahkan untuk menyembelih putranya, ya menyembelih putranya. Gitu. Ketika diganti, berhenti. Kok diganti? Tidak ada di dalam hati Nabi Ibrahim itu untuk pas lah gitu. Cocok kali ini diganti. Enggak. Nabi Ibrahim tidak berpikir seperti itu. Benar-benar apa perintah Allah, maka ati Allah. Subhanallah. Ya. Wa uhifa ila dzalika, dan tambahan dari hikmah yang kita sebutkan sebelumnya, ma fiha minal muasati lil fuqara'i wal ma'uzin wa idkhalis surur alaihim wa alal ahli wal iyali yaumal 'id, yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang fuqara yang membutuhkan dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka, termasuk juga kepada keluarga dan kaum kerabat pada hari Id. Karena tentu saja ketika kita menyembelih kurban, lalu kita akan diperintahkan untuk membagi-bagikannya. Orang-orang yang selama ini tidak pernah makan daging, ini makan daging, ya. Dan kepada keluarga kita juga jadi suka, ada yang menyati bersama, ya kan. Nah, itu kan membuat momen-momen itu momen-momen indah. Jadi tidak ada masalah. Kita nanti malam hari pertama, ya setelah Id, malamnya kita nyati bareng. Bagus, nggak ada masalah, bagus. Kalau udah dapat daging, nyati bareng, ya. Nggak masalah, bagus. Undang keluarga makan bersama, bagus itu. Kadang-kadang kita membutuhkan momen-momen seperti itu untuk kita bisa merekatkan kekeluargaan ini. Kekeluargaan ini sama seperti layaknya hubungan satu orang dengan yang lain. Dia bisa menimbulkan rasa bosan, dia bisa menimbulkan ketidaksenangan dan lain-lain, sehingga hubungan kekerabatan itu bisa renggang dia. Nah, momen seperti ini adalah momen di mana kita bisa merekatkan kekeluargaan kita. Memang ini adalah salah satu bentuk hikmah dari ibadah kurban ini. Wa hukmul, sekarang kita masuk pada wa hukmul udhiyah, hukum dari menyembelih kurban. Hiya sunnatun muakkadah walakinnaha tajibu li sababaini. Hukumnya adalah sunnah muakkad, akan tetapi bisa jadi wajib gara-gara dua sebab. Ini dari perspektif fikih Syafi'i. Al-awwalu ayyushira ila ma huwa dakhilu fi mulkihi min ad-dawab as-salihah lil udhiyah fayaqul hadhihi udhiyati. Ketika dia berada di satu tempat yang mana di tempat itu ada memang ternak dia sendiri, ya, ada sapi dia, ada kambing dia, atau ada domba dia, memang milik dia. Dan ketika melihat, ya, hewan tersebut, dia bilang ini kurban. Dia sudah menunjuk dia asyara, ya, dan tunjuk ini adalah kurbanku tahun ini. Ketika dia sudah menunjuk seperti itu, maka menjadi wajib bagi dia untuk menyembelih si hewan yang tadi itu. Dalam perspektif fikih Syafi'i. Asani, sebab yang kedua, ayyal tazima at-taqarrub ila Allah bi udhiyatihi ka'yaqul lillahi ta'ala alayya an udhi, yaitu seseorang yang mewajibkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam berkurban, ya sama seperti nazar lah, ya, bernazar ataupun bersumpah, ya, demi Allah aku akan berkurban tahun ini, maka wajib bagi dia. Ataupun kalau anak saya lulus, ya, P3K, maka saya berkurban tahun ini, maka ketika lulus menjadi wajib. Nah, itu dia. Dan apa efek dari kewajiban tersebut? Kalau namanya hewan kurban yang sunnah, maka yang berkurban boleh makan, bahkan dianjurkan makan dari daging sembelihan tersebut, dari daging kurbannya. Adapun orang yang dia wajib untuk menyembelih kurban, maka ia tak boleh
memakan daging kurbannya sendiri. Ya. Baik. Man huwal mukhatab bil udhiyah? Siapa yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban? Innama tusannul udhiyah fi haqqin man wujidat fihi syurut at-taliyah. Orang-orang yang disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban ini adalah orang-orang berikut. Yang pertama al-Islam. Fala yukhatabu biha ghairal muslimi. Maka tidak diperintahkan kepada selain orang muslim. Pertama Islam. Jadi diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban orang muslim. Orang non muslim nggak boleh dipaksa-paksa, nggak juga dianjur-anjurkan. Kalau ada orang non muslim mau menyumbangkan sapi, ya, maka boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh, nggak ada masalah dengan itu. Boleh. Tetapi bukan kurban namanya. Ya, bukan kurban. Apa? Hibah. Sembelihan biasa, bukan kurban. Dan ini bagus, Pak, Bu. Ini bagus kalau ada yang seperti itu. Kenapa bagus saya katakan? Panitia kurban ini tak boleh menerima upah terhadap kepanitiaan tersebut dari daging kurban. Ya, istilahnya dapat kupon lebih, nggak boleh. Ya, itu sudah kita kaji. Sekarang sampai belum kajinya yang di musola kemarin? Sampai? Belum sampai ya? Itu tak boleh. Ya, belum sampai kajinya. Tak boleh. Jadi gimana? Panitia kan sudah capek. Nah itu dia solusinya, salah satunya kalau ada non muslim mau ikut, ya, mau ikut untuk berkurban. Tanda kutip ya, ingin juga dia memberikan kontribusi begitu, dikirim. Ada beberapa masjid itu ada yang bertanya karena ada misalnya pengusaha atau punya toko, dia punya biasa Chinese biasanya, ya ngasih ini saya ada sapi ini, gitu. Nggak apa-apa, bagus. Nah sapi dari dia ini kan bukan sapi kurban, Pak, Bu. Kan bukan sapi kurban, non muslim. Dari sapi kurban ini dipotong dagingnya, boleh dibagi ke panitia, boleh, karena itu bukan daging kurban, gitu. Ya, nah itu kalau nanti mau tanya dipersilakan. Ya. Yang kedua al-bulughu wal aqlu, yang sudah akil dan balik. Idz man lam yakun balighan aqilan saqata anhu taklif. Karena memang kalau belum akil balik ya memang tidak ada kewajiban apapun kan begitu kan, nggak taklif ya, taklif, belum ada sesuatu yang dibebankan kepada dia. Jadi kalaupun ada anak kita yang belum balik mau berkurban, sebenarnya belum ada anjuran khusus untuk dia. Tapi tidak apa-apa kalau memang mau. Ya, kalau memang mau ya nggak apa-apa juga, silakan saja. Ya, tidak batal ya. Yang ketiga al-istita'ah. Yang ketiga adalah kemampuan. Dan bentuk dari kemampuan tersebut bi ayyamlika qimataha, yaitu seseorang memiliki harganya zaidatan an nafqatihi wa nafqati man huwa mas'ulun anha ta'aman wa kiswatan wa maskanan khilala yaumil 'idi wa ayyamit tasyrik. Dia memiliki harta yang mana harta itu pertama cukup untuk dirinya, keluarganya, orang yang dalam tanggung jawabnya selama hari Id dan hari-hari tasyrik, dan kemudian dia memiliki kelebihan lagi uang, dana untuk bisa menyembelih kurban. Nah itu dia. Tapi kan bukan wajib tadi. Tapi siapa yang memang dianjurkan untuk itu. Jadi bukan mesti jadi orang kaya betul untuk berkurban, tapi orang yang memang memiliki kemampuan. Nah, tentu namanya kemampuan akan sangat-sangat tergantung dengan kondisi dan keadaan. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah mampukanlah hamba untuk berkurban. Berkurban itu bikin ketagihan, Bapak Ibu sekalian. Bikin ketagihan berkurban itu. Ya. Satu sisi kalau dari sisi keuangan, ya, sisi ekonomi ya, Allah cepat gantikan itu harganya.
dengan jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Yang kedua, kita dapat banyak pahala, kita berguguran banyak dosa, dapat kita kendaraan di hari akhir. Jadi bikin ketagihan untuk berkurban. Makanya orang untuk berkurban tiap tahun bisa berkurban terus ya, nggak bisa bertambah pun kurbannya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Bunda. Waalaikumsalam. Baik, ada orang secara ekonomi dia ini pas-pasan, artinya pas-pasan, ada rezeki pas makan ya. Tapi kemudian dia menabung-nabung, dia sehari 5.000, sehari 10.000, sehingga terkumpullah uang dia bisa cukup untuk membeli hewan kurban. Apakah dia boleh untuk berkurban? Dilihat dulu, cukup nggak harta dia untuk nanti dia makan di hari Id dan juga hari-hari tasyrik. Cukup, walaupun tidak lebih. Tapi saya sudah menyiapkan ini uang tabungan. Apakah dia boleh berkurban? Boleh dia berkurban. Itu artinya dia memampukan dirinya untuk meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang salah satu dari yang disebutkan para ulama kita yang namanya istita'ah, kemampuan itu adalah bagaimana kita memampukan diri kita untuk melakukan suatu ibadah. Orang mau haji Pak ya. Ada orang kaya betul tidak juga daftar haji. Ada orang pas-pasan hidupnya, tapi dia memang sudah sungguh-sungguh berniat untuk melaksanakan haji. Dia kumpul, dia tabung hari per hari, sampailah dia bisa setor ONH itu 25.500.000. Ada. Ini namanya orang yang berusaha memampukan diri. Sama seperti ibadah kurban, ada orang yang berusaha memampukan diri untuk berkurban. Ada. Dan ini hukumnya boleh, dan ini adalah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia telah mengorbankan sebagian dari harta yang ia miliki untuk bisa beribadah kurban. Ini luar biasa ya kalau ada. Baik, ada lagi Bapak Ibu bertanya? Silakan Pak. Ini mungkin pertanyaan apa boleh kita berkorban dengan sapi jenis betina? Nah, baik. Apakah boleh berkurban dengan sapi betina? Ya. Nah, ini sering tanya juga karena biasanya yang dikorbankan adalah sapi jantan. Secara hukum asal tidak ada beda antara sapi jantan dan sapi betina. Kambing jantan dan kambing betina, domba jantan dan domba betina, domba jantan dan domba betina, tidak ada bedanya. Semua boleh dikurbankan. Akan tetapi ada namanya afdoliyah dan prioritas. Kalau yang disembeli adalah yang betina, maka yang betina ini tidak bisa produktif lagi. Sementara yang betina ini bisa menghasilkan anak. Kan begitu. Biasanya di satu peternakan itu jantannya tak banyak. Kenapa? Yang dibutuhkan satu jantan itu bisa untuk 10 tuh. Ya, pandai dia untuk supaya bagaimana sapi-sapi ini bisa menghasilkan. Ya, hamil dia keluar anaknya. Itu. Kalau banyak sapi jantannya, malah yang terjadi berantem ya, karena memperebutkan betinanya. Maka satu peternakan kecil itu satu aja sapi jantannya. Baru nanti sapi jantan ini ya bisa dikawinkan dengan yang sapi betina, bisa punya anak dia. Maka kalau yang dikorbankan adalah yang betina, ini disayangkan. Kenapa? Karena dia bisa produktif dan menghasilkan. Ya. Hukumnya boleh,
tapi tidak dianjurkan selama itu sapi masih produktif. Tapi kalau sapi sudah tak produktif lagi, ya sudah tak bisa dia hamil lagi, kemudian susunya juga tak banyak lagi, maka boleh disembelih. Secara hukum asal boleh, tidak ada masalah. Nah, baik, ada yang mau bertanya? Baik, ada dua. Saya kesini dulu ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kejadian Ustaz. Kurban ini kita tinggal di suatu kompleks perusahaan. Jadi itu kan majemuk, banyak agama lah. Apakah boleh kita membagikan daging kurban ini untuk non-muslim? Karena dikhawatirkan nanti masaknya bercampur pula dengan yang lain kan, mereka kan. Untuk masaknya wadah, untuk masaknya itu kan itu yang kita sanksikan. Apa boleh kita bagikan ke mereka yang non-muslim? Baik. Kalau membagikan daging kurban kepada non-muslim itu dibolehkan dengan syarat yang muslim sudah dapat semua. Kalau yang muslim belum dapat, tak boleh. Tapi kalau yang muslim sudah dapat semua dan kita pasti bisa dapat semua, kita sudah set ini sekian kakak, sekian orang yang dapat nih semuanya. Nah, terus ada lagi beberapa kakak yang non muslim, boleh, tidak ada masalah. Yang ditakutkan tadi apa tuh? Dimasak di mana? Tentu jangan dimasak di wadah mereka, di wadah kita lah masak. Kita masalah wadah ini memang kita sangat hati-hati. Kita nggak tahu kadang-kadang orang menggunakan wadah itu masak apa, ya kan? Jadi kita seperti itu. Ya. Jadi untuk wadah itu sebaiknya jangan menggunakan wadah mereka, wadah kita. Kalau mau masak, ya masak pakai wadah kita gitu, jangan wadah mereka. Nggak ada masalah. Ya. Mau dibagikan masak, mau bagikan masih mentah, nggak ada masalah. Boleh, selama dia muslim dapat semua. Nah, jangan kalau nanti muslim ada yang muslim belum dapat, non muslim dapat ya. Nah ini tidak tahu, tidak bisa. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, ya. saya tanyakan, mana yang lebih afdal kurban itu, kambing atau sapi? Baik, mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Yang namanya afdoliyah atau keutamaan tentu harus merujuk kepada dalil-dalil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi menyembelih dengan domba, ya, menyembelih dengan domba, 2 ekor domba yang berwarna putih dan bertanduk. Kenapa disebutkan bertanduk? Karena artinya cukup umur, itu menandakan cukup umur. Kemudian, apakah Nabi pernah menyembelih dengan hewan yang lain? Ternyata dalam hadis juga disebutkan bahwasanya doha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa'ihi bil baqari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban untuk istri-istri beliau dengan sapi. Jadi karena 2 ini ada disebut juga dalam hadis, maka tidak jadi masalah. Dengan unta bagaimana? Unta juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali untuk menyembelih unta. Jadi kalau di dalam hadis kita lihat domba ada, sapi ada, unta ada. Jadi 3-3-nya ini afdol. Tidak ada yang lebih afdol satu dengan yang lain, sama. Jadi kalau secara dalil itu sama. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua, dari sisi maslahat, mana yang lebih afdol dari sisi maslahat? Tentu yang paling afdol adalah hewan kurban yang paling banyak bisa kita ambil dagingnya. Mana lebih banyak? Misal 7 ekor kambing dibandingkan dengan 1 ekor sapi, mana lebih banyak dagingnya? Sapi kan? Apalagi sapi-sapi lumuk kan? Sapi SBY, sapi Jokowi ya kan? Lebih banyak dagingnya. Maka itu lebih afdol daripada yang lain. Jadi afdoliyahnya itu kalau dari sisi dalil 3 hewan ini ada praktek sembelihannya di masa Nabi,
Tetapi melihat kepada maslahatnya, maka yang paling banyak dagingnya lah yang paling afdol untuk kita sembelih. Kalau misalnya kambing, tentu walaupun dia kalau ketimbang lah 7 kambing dibandingkan 1 ekor sapi, tentu lebih berat kambing kan. Tapi itu tak kambing sama tulang-tulangnya itu, ya kan. Sementara yang mau dibagi-bagi adalah dagingnya. Nah, maka dalam prakteknya sekarang, sapi lebih afdol untuk kita sembelih karena dia lebih banyak bisa menghasilkan daging untuk kita bagi-bagikan. Ya. Kalau ada unta di sini Ustaz, unta lebih banyak lagi Pak. Unta lebih banyak dagingnya daripada sapi. Ya, nah, itu dia. Makanya di Arab masih banyak menyembelih dengan unta. Tapi unta lebih mahal. Akhirnya balik ke sapi lagi. Ya, akhirnya pilihan sapi juga memang. Ya, Masya Allah. Ada lagi yang bertanya? Coba kita lanjutkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya tidak boleh berkumis dan memotong kuku. Kalau bukan itu tidak menganggap yang saya tanyakan lagi, dapnya kemana kita bayar dan apa sebabnya pantang larangan ini ada. Baik. Jadi ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang orang yang hendak berkurban, maka janganlah ia memotong kuku, mencukur rambut, memotong rambut dan juga mencukur kumis. Nah, itu adalah bentuk sunnahnya demikian. Kenapa? Dari mulai kapan? Dari mulai masuk 1 Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjah Pak, kita ini jadi orang yang enggak potong rambut, enggak potong kuku, enggak mencukur kumis. Kenapa? Karena di sana nanti itu ada afdoliyahnya. Apa itu? Ketika kita telah menyembelih kurban, maka itu akan menjadi satu bentuk pengguguran dari dosa-dosa kita. Tapi kalaupun ada orang memotong kuku, mencukur kumis, memotong rambut, ini tidak ada masalah Pak. Tidak ada dam di sana. Yang ada dam itu kalau orang melaksanakan ibadah haji. Kita yang di Indonesia tidak ada dam-daman. Tidak ada bentuknya itu harus membayar dam sekian dan sekian, tidak ada. Karena kita berada di tanah air gitu. Yang ada seperti itu hanya untuk orang yang melaksanakan ibadah haji dan dia sedang berihram di sana. Muhrim, dia menuju pelaksanaan ibadah haji. Kalau kita di Indonesia tidak ada. Yang mau memotong kuku, saya tidak nyaman ke kuku saya Ustaz, hitam-hitam jadi Ustaz. Potonglah kukunya. Ya. Saya tidak tahan lagi Ustaz. Ini ke samping-samping kiri gatal saya rasa Ustaz. Mau potong rambut, tidak tahan saya. Potonglah. Ya. Saya nggak ganteng Ustaz kalau ini mau kumis Ustaz. Ya mau saya cukur aja biar nampak awet muda Ustaz. Cukurlah. Tapi kalau mau afdoliyahnya tidak potong kuku, tidak mencukur kumis dan potong rambut. Nah, itulah ya. Nah, kita sedikit luruskan bahwa ini sifatnya sunnah. Ya. Larangan Nabi, larangan yang sifatnya itu makruh. Ya. Makruh untuk memotong kuku, nggak sampai haram. Dan kalaupun dilakukan, nggak ada dam apapun untuk kifarat apapun di sana. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi, kita buka sesi tanya jawabnya lagi. Ma yusra'ut tadhiyah bihi, apa yang dibolehkan untuk disembelih. La tasihul udhiyatu, tidaklah sah menyembelih hewan kurban illa antakun, kecuali hewan berikut. Minal ibili, unta, au bakar, sapi, au ghanamin, wa minhul ma'iz, domba ataupun kambing.
Liqaulillahi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami jadikan untuk mereka tata cara agar mengingat Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki yang telah diberikan dari hewan-hewan ternak. Ya, bahimatil an'am itu hewan-hewan ternak. Wal an'amu la takhruju an hadhil asnaf ats-tsalatsah. Yang disebut dengan al-an'am itu adalah tidak keluar dari 3 jenis hewan tersebut: unta, sapi, kambing. Ya. Unta, sapi, dan yang sejenisnya itu kerbau tentunya sama. Sapi dan kerbau itu satu jenis yang sama, beda sedikit aja deh. Dan kambing ataupun domba, kambing sama domba sama. Ya, hanya beda sedikit aja lah. Satu berbulu banyak, satu tak berbulu banyak, kan? Wali'annahu lam yunqilu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati at-tadhiyah bi ghairihima, dan juga memang tidak ada satupun riwayat di mana Nabi dan sahabat menyembelih selain dari ketiga hewan ini. Tidak ada yang lain. Nah, kenapa? Karena ada yang bertanya, Ustaz, kami tidak sanggup menyembelih kambing, Ustaz. Kami berkurban dengan ayam boleh enggak, Ustaz? Kan ada yang begitu bertanya, kan? Ya, sembelih saja tapi bukan kurban namanya. Sembelih saja tapi bukan kurban. Tidak bisa. Wa afdaluha, dan yang paling afdalnya ditanya Bapak tadi. Al-ibil, paling pertama afdal itu unta. Kenapa unta? Kenapa unta? Dagingnya lebih banyak. Ya. Tsummal baqar, kemudian sapi. Tsummal ma'iz, kemudian kambing atau al-ghanam. Kambing. Kenapa? Karena lebih banyak daging. Kalau dari sisi dalil sama, tiga-tiga ini ada dalilnya. Tapi dari sisi maslahat, maka yang paling banyak dagingnya paling afdol. Unta banyak dagingnya. Kemudian yang di bawah itu ada sapi, di bawah itu ada kambing. Itu dia. Wa yajuzu ayyudhhiya bil ba'iri wal baqarati al wahidati an sab'ah, dan dibolehkan menyembelih dari satu sapi untuk 7 orang. Rawah Muslim, diriwayatkan Imam Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, berarti tahun ke-6 nih. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Al-badanatu an sab'atin wal baqari an sab'in. Ya. 1 ekor unta untuk 7 dan 1 ekor sapi untuk 7. Jadi 1 ekor unta bisa 7 orang, 1 ekor sapi bisa 7 orang. Kalau 1 ekor kambing 1 orang, ya, 1 orang. Syurutuha, syarat-syaratnya. As-sinnu, masalah umur. Wa syartul ibil ay yakuna qad ta'na fi sadisati minal umr. Untuk seekor sapi, maka ia sudah cukup umur masuk tahun ke-6. Wa syartul baqari wal ma'izi ayyakuna qatta'na fi tsalitsah, dan syarat bagi sapi ataupun kambing, hendaklah kedua hewan ini dia sudah sempurna 2 tahun masuk tahun ketiga. Amma syartud dha'ni fahuwa ayyakuna qatta'na fi tsaniyah. Adapun kambing yang jenis satu lagi, maka sudah masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua. Nah, ini kita ambil yang ini biasanya dha'ni. Dha'ni kambing kita lah.
Ai saqatat asnanuhu al-amamiyah, ya sudah copot giginya yang paling depan, ya itu kalau hewan apa itu. Walau lam yablugh sinnuhu, ya, karena ini lima rawahu Ahmad, di mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matil udhiyatu al-jid'u minad dha'ni, sebaik-baik hewan sembelihan adalah al-jiz'u dari dha'ni, kambing yang telah genap berusia 3 tahun daripada usia hewan tersebut. Jadi kalau di Arab ini ada istilah-istilah kambing-kambing juga, tapi ada namanya dha'n, ada namanya jad'u. Perbedaannya hanya pada masalah usia ya. Jadi beda usia, beda namanya. Ini di Arab seperti itu. Kemudian as-salamatu, yang kedua, syarat yang berikutnya adalah selamat. Yastaritu binisbati lahadil asnaf ats-tsalasah kullaha an takuna salimatan minal uyub allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi. Selamat dari kecacatan, di mana kecacatan tersebut merupakan aib ataupun cacat, yang mana kecacatan tersebut menyebabkan berkurangnya daging. Nah, misalnya ada satu yang kakinya tak ada, tentu berkurang dagingnya. Ya. Makanya tadi kita sudah sebut di awal, ketika masalah afdoliyah ini memang afdoliyah dari sisi dagingnya, makin banyak daging makin bagus. Fala tujzi'u syatan ujafa, tidak boleh menyembelih hewan kurban kambing yang kurus kering. Kambing kurus kering. Wahia allati dhahaba mukhuha min syiddati hazaliha, di mana sampai kurus keringnya ini otaknya pun kecil, ya, saking dia kurus kering. Wala dzata 'irajin bayyin, dan juga tak boleh ada yang pincang dan pincangnya itu nampak jelas. Al-dzatu 'iwarin aw maradin, atau dia nampak matanya buta atau ada sakit-sakitnya. Wala maqtu'atin ba'dul udni, dan juga tidak terpotong sebahagian daripada telinganya. Jadi memang harus baik ya, harus bagus. Maka ini memang jadi tanggung jawab panitia ya, untuk memastikan bahwa hewan kurbannya cukup umur dan juga itu selamat dari cacat. Tanggung jawab dari panitia. 5 rawahu at-Tirmizi wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi riwayat tersebut, wa Abu Daud, dan juga Abu Daud, anil Bara, dari Bara radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi, 3, ada 4 yang tak boleh ada dalam penyembelihan. Al-awra'ul bayyin, auruha, aura itu buta ya, nampak butanya. Al-maridatul bayyin marduha, yang sakit dan nampak jelas sakit-sakitannya. Wal arja'ul bayyin, pincang, dan pincangnya ini bayyin jelas. Wal ajfa'ul lati la tungki, dan juga yang kurus kering, tak ada lagi nampak dagingnya. Tengok kurus betul ya, nampak tulang-tulangnya semua. Ini tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Karena tak ada dagingnya. Tulang semua mau dimakan. Wa yuqasu 'ala hadhihi al-uyubil arba'ah kullu man yushbihuha fi tasabbubi al-hazal wal inqas al-lahm, dan dikiaskan dari hal tersebut, dari 4 hal tadi, yang mana kecacatan itu memang berpengaruh terhadap daging. Misalnya dia ada sakit-sakit tertentu, sakit sapi gila. Sapi gila ini tak boleh jadi hewan kurban. Sapi gila itu tak boleh ya. Ataupun ada yang penyakitan,
ataupun yang memang pernah kecelakaan, misalnya tabrak, hilang sebahagian dagingnya, Anda boleh juga untuk kurban. Kurban itu harus yang terbaik. Makanya dimanapun kita berada, Bapak Ibu sekalian, jangan cari kurban yang murah. Di mana tempat kita berada, udahlah di situ aja lah. Ya. Di musola kita ada kurban berapa sekian, kurban musola kita. Di masjid kita ada kurban masjid kita. Jangan cari yang menjauh di Matu. Ya. Saya mau yang di sana, Ustaz, dengan pasar Tangor, Ustaz, murah sana, Ustaz, 2.100.000 misalnya. Ya, di sini 2,5 atau 27 misalnya. Kita cari yang sana aja lah, Ustaz. Yang sudah pasti, namanya kalau murah harganya, sudah pasti kecil barangnya, kurus dia itu. Wah, mungkin dengan harga yang murah 2.100.000, 2.200.000 dapat sapi yang besar-besar, banyak dagingnya. Nggak mungkin, nggak masuk di akal tuh, penipuan tuh. Udah pasti sapinya pasti juga sedikit dagingnya. Kalau mau sapi yang banyak dagingnya tentu mahal. Kan ini kan logika umum, ya kan? Logika umum. Nah, kalau kita mau berkurban, kita cari yang afdol, yang terbaik, yang kita bisa usahakan. Yang paling afdol tadi yang mana? Yang banyak dagingnya. Maka sebisa mungkin kalau memang kita sepakat, rapat kita, pembentukan panitia kurban, kalau kita memang mau berkurban dan kita ingin yang terbaik, hadirlah kita dalam rapat tersebut. Kita bisa kasih sumbang saran, maunya kita yang agak banyak dagingnya. Tentu kan mengatakan kalau banyak dagingnya, Pak, tentu mahal harganya. Ya pastilah. Makanya kita sebagai peserta, kita hadir mengukur kemampuan kita, mengukur kemampuan jamaah-jamaah kita. Kan itu dia intinya. Kalau jamaah itu memang mampu dia sampai 3 juta, kami mau sapi yang 3 juta yang betul-betul banyak dagingnya. Panitia siapa aja itu, cari yang gemuk sapinya, kan begitu. Kenapa? Karena kita ingin yang terbaik. Tapi juga kita memperhatikan, nanti gara-gara 3 juta nggak sanggup pula dia kan, akhirnya nggak jadi orang berkurban. Nah ini maka ada kesepakatan dan kita ikut di situ. Yang penting tidak boleh cari yang paling murah sampai jauh-jauh kita dari tempat tinggal kita. Itu jangan. Di mana kita tinggal, di sana kita berkurban. Ya. Masya Allah, subhanallah. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Masalah kita terbeli ternak itu pada pedagang. Jadi kita mengurus sapi itu tentu kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau kita tanya karena itu semua pedagang. Ya. Umur itu. Jadi kalau kita beli, kalau pedagangnya itu bagaimana? Umur kita kan nggak ragu gitu kan. Ya. Baik, terima kasih. Di dalam sebuah kaidah fikih disebutkan nahnu nahkum biz-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita berhukum pada sesuatu yang zahir, yang nampak, dan kita serahkan yang rahasia-rahasia itu, yang kita tak tahu itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Ketika kita hendak membeli sapi kurban, kambing kurban, maka panitia bertanya kepada pedagang, Pak, ini yang paling baik itu sudah masuk tahun ketiga, paling baik. Kami maunya yang sudah masuk tahun ketiga, yang sempurna 2 tahun. Boleh katanya. Ada yang ini harga sekian. Kita kan tidak tahu, tidak ada pula itu akte kelahirannya kan. Sebenarnya Pak, kalau di luar negeri mereka sudah buat sertifikat lahir, Pak. Ya Bu, ada sertifikat lahirnya ada. Ya, untuk sapi, ya untuk sapi. Makanya sapi-sapi impor itu ada lengkap ya surat-suratnya. Bahkan ada namanya sapi wagyu. Itu sapi jenis paling mahal, wagyu. Ya, enak betul. Itu ada sertifikatnya, sertifikat lahirnya, sertifikat kesehatannya, macam ada SKCK-nya juga, Pak. Iya memang iya, ya. Bahwa sapi ini benar di ternak di peternakan ini
makanannya ini lengkap sapi wagyu itu. Kenapa? Memastikan kualitas dagingnya. Emang seperti itu. Nah, kalau kita kan enggak secanggih itu kan. Nah, susah pula kita dapat sertifikat lahir si sapi tadi. Enggak tahu. Pokoknya yang tahu itu pedagang. Pedagang tahu dari mana? Dari peternak. Kan? Ya. Kalau dari pedagang ini panjang betul di silsilah ini kan. Jadi kita hanya berpatokan kepada yang zahir saja. Kita tanya ya, sama pedagang atau sama peternaknya, kami mau yang sudah 2 tahun usianya. Ya, misalnya 2 tahun. Nah, susah jadi 3 tahun ya, dan lain-lain dengan ya 2 tahun, sempurna 2 tahun. Ya, 2 tahun usianya sempurna. Kami mau ini. Nah, ini dia Pak. Oke, sudah. Maka panitia sudah memenuhi syarat untuk kurban. Rupanya nggak sampai 2 tahun, masih 1,5 tahun. Cuma dia memang gemuk model sapi yang tuh kambing ini gemuk, dia mulai cepat besar dia. Dengan penggemukan kan ada tuh kasih suntik hormon obat dan lain-lain. Memang ada, nampak dia. Jadi bagaimana? Itu urusan si pedagang atau si peternak kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak jujur. Panitia dengan zahir yang dia sudah bertanya sebutkan. Ya. Tanya berapa umurnya, sudah cukup umur atau belum? Ya. Pak cukup umur, pedagang cukup katanya. Dalam hati dia cukup setahun. Nah, itu Pak. Karena pedagang ini pandai pula ada bersilat lidah kan. Cukup katanya. Cukup setahun dalam hati dia kan. Jadi kita tanya betul-betul, cukup Pak ini 2 tahun. Begitu. Ya, cukup. Udah, maka panitia lepas tanggung jawab. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Boleh silakan Pak. Ini mengenai esensi berkorban dalam satu keluarga itu. Apakah satu orang keluarga itu bisa mencakupi anggota keluarganya? Baik. Secara syariat 1 ekor kambing itu untuk 1 orang secara syariat. Tetapi secara hikmah dan pahala 1 yang berkurban sebagai kepala keluarga, maka ini dapat pahalanya sak keluarganya semua. Secara pahala karena Allah Maha memberi, tidak ada masalah dengan itu. Akan tetapi jikalau kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka kalau kita memang mampu suami dan istri untuk berkurban, suaminya kerja, istri juga kerja, secara ekonomi mereka cukup, anak-anak sudah lepas, ya tidak apa-apa, kan cukup suami mau berkurban, istri berkurban, kurbanlah sama-sama, lebih bagus. Tidak akan sama pahala orang yang berkurban 1 orang dengan yang berkurban 2 orang dalam satu keluarga. Ada yang cukup Ustaz, biarlah saya adalah Ustaz, istri sama anak kan dapat juga pahala. Betul dapat. Tapi kalau kita memang mampu, saya sebagai suami berkurban, istri berkurban, maka tentu pahalanya lebih banyak untuk keluarga itu. Ya kan? Karena apa? Dagingnya lebih banyak dapat bisa dibagikan, kan begitu dia. Ada sebahagian keluarga yang bahkan setiap tahunnya berkurban 1 ekor sapi langsung. 1 ekor sapi, keluarga bapak fulan 1 ekor sapi. Di sini ada orang begitu, nah biasanya ada tuh 1 ekor sapi pokoknya. Dari keluarga kalian 1 ekor sapi, suami, istri, anak-anak, menantu dan lain-lain. Itu paling bagus. Kenapa? Ada kemampuan, gitu baca. Kalau memang tidak mampu hanya cukup 1, maka yakinlah bahwa 1 pun yang berkurban di keluarga itu mampunya 1. Bagi kepala keluarga dia menyembelih kurban, maka pahalanya mengalir kepada semua ahli keluarganya. Bagaimana? Dengan doa. Hadir kita di saat penyembelihan, disembelih sapi itu di hadapan kita. Setelah disembelih kita berdoa, ya Allah sampaikanlah pahalaku ini kepada keluargaku, kepada kedua orang tuaku, kepada orang-orang yang cintai. Boleh sampai, nggak ada masalah dengan itu. Ya. Jadi kita harus berdoa di sana. Ya, kalau penyembelihan itu hadirlah,
minimal di saat penyembelihannya. Baik, ada yang bertanya? Silakan sebelum kita tutup. Ada lagi Pak? Bu? Baik, waktu udhiyah, waktu penyembelihan adalah hari Id dan juga hari-hari tasyrik. Nah, ini disesuaikan. Mana tahu jatuh hari Idul Adha-nya itu hari Jumat. Nah, ini tentu sulit bagi kita untuk menyembelih kan? Hari Jumat. Habis sholat Id, mau kita sembelih nanti udah masuk waktu sholat Jumat. Ini nggak dianjurkan di hari itu. Hari setelahnya lah hari Sabtu. Sabtu aja menyembelih. Boleh di hari Minggunya, boleh. Hari Seninnya masih boleh. Kan pada hari jadinya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, di luar dari itu, itu tak boleh lagi. Ya, tak boleh lagi. Mada yusna'u bil udhiyati ba'da dzabhiha? Apa yang kita lakukan terhadap hewan kurban setelah disembelih? In kanat al-udhiyah wajibah, apabila memang kurbannya kurban wajib, bi an kana mandurah, karena dia bernazar, au muayyana, atau memang dia niatkan, dia tentukan tadi, alama awdahna lam yajuz lil mudahhi wala li ahadin min ahlihi alladhi tajibu alaihi nafqatuhum al-aqlu minha. Ya, tadi hewan yang memang disembelih karena dia wajib, karena nazar, karena dia memang sudah berniat menentukan takyin tadi, maka dia dan keluarganya tak boleh makan dari daging sembelihan tersebut. Dia dan keluarganya tak boleh, karena sapi yang wajib. Tapi kalau yang sunnah boleh. Ya. Fa in akala ahadun, apabila ada yang makan, tahu diwajib dimakan juga, gharama badalahu au qimatahu, maka dia harus menggantinya dengan daging yang lain atau mengganti harganya. Nah, sedekah dia ganti dengan daging yang lain. Kenapa dia makan? Tidak boleh, karena ini kurban yang wajib. Wa in kanat al-udhiyah masnunah, apabila sembelihannya adalah sembelihan yang sunnah, jazalahu ayyakula masya'a, boleh dia makan sesukanya. Ala ayyatasaddaqa bi syai'in minha, dan juga setelah itu dia bersedekah. Wal afdal, yang paling afdal, ayyakula qalilan min halil barakah, makanlah sedikit daripada daging kurban itu untuk mengambil barakah, karena Nabi melakukan itu. Ya, Nabi melakukan itu, ambil barakahnya. Wa yatasaddaqu bil baqi, kemudian dia sedekahkan sisanya. Walau ayyakula thulutsaha, dan ia dibolehkan untuk makan maksimal sepertiganya. Maksimal sepertiganya. Wa yatasaddaqu bi sulusiha 'alal fuqara, dan boleh dia mensedekahkan sepertiganya. Wa yahdi sulusaha lil ashabihi wa jiranihi wa in kana aghniya, dan boleh dia hadiahkan sepertiganya lagi untuk kawan-kawannya, jiran tetangganya, walaupun mereka orang-orang kaya. Jadi tidak ada masalah. Ya, walaupun orang kaya, ini bukan hanya untuk orang miskin saja. Sepertiga memang untuk orang miskin, tapi sepertiga lagi boleh untuk siapa saja. Jadi artinya kalau kita dalam kepanitiaan, bagikannya untuk semua. Ya, sama nanti posisinya itu. Ya, tidak usah dibedakan. Illa ma yu'ta lil ghani minha yakunu ala sabil hadiyah lil akli falaysa lahum ayyabi'uha. Adapun untuk orang yang kaya mendapatkan daging, maka tidak boleh bagi mereka untuk menjualkannya. Wa ma yu'ta lil fakiri yakunu ala wajhi tamlik. Adapun yang diberikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu menjadi kepemilikan, ya'kuluha aw yatasarraf biha kama yasha. Boleh ia memakannya atau memperlakukannya sesukanya. Artinya kalau orang miskin dia boleh menjual lagi gitu. Boleh dijual. Ya kan nggak mungkin makan daging aja kan. Mana ini ketupatnya belum ada, dijual lah di sebagian dagingnya untuk dapat ditukar dengan ketupat misalnya. Boleh, boleh. Bagi yang miskin, bagi yang kaya tak boleh, karena itu adalah bentuk hadiah, hadiah untuk makan. Wal aslu fi ma sabaqa qauluhu ta'ala,
dan ini dari dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walil mudahi ayatasaddaqa bi jildi udhiyatihi. Bagi pekurban boleh mensedekahkan kulit dari hewan kurbannya, hewan sembelih kurbannya. Au yantafi'u huwa bihi, atau memanfaatkannya. Walakin laisa lahu ayyabi'ahu. Ya, misalnya dimanfaatkan itu untuk, kalau zaman dulu tempat air biasanya. Kalau sekarang kita bisa untuk dompet kulit misalnya, untuk lain-lain macam-macam lah, berbagai bentuk jenis kulit itu dimanfaatkan, ataupun mau dimasak sekalian bisa juga kan. Walakin laisa lahu ayyabi'ahu, tapi tak boleh dijual. Au ayyu'tiyahu lil jazara ujratan dhabhi, atau diberikan kepada tukang sembelih sebagai bentuk ujroh, sebagai bentuk ujroh, upah bagi orang yang memotong ataupun bagi panitia sama. Lianna dzalika naqsun minal udhiyah yufsiduha, karena itu hal itu merupakan kekurangan di dalam penyembelihan dan menyebabkan kerusakan daripada kurban. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, fala udhiyatan lahu, maka tak ada kurban baginya. Nah, ini makin keras, ya, nggak boleh itu, sama sekali tidak ada jalan untuk menjual kulit hewan kurban. Dimanfaatkan silakan, dijual tidak boleh. Baik, itu yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian ini terakhir dari yang hadis dari ibu bapak tadi ditanyakan, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal awal bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah maksudnya, wa arada ahadukum ayudhahi, dan seseorang daripada kalian berniat untuk berkurban, falyumsik, maka hendaklah dia menahan an sya'rihi, rambutnya, wa adhafirihi, dan juga kuku-kukunya, jangan dipotong, itu maksudnya, ya. Dan juga disunnahkan ketika hendak berangkat untuk melaksanakan sholat Id, Idul Adha, maka dianjurkan untuk berpuasa dulu, makannya setelah sholat Id. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita masalah al-udhiyah. Ada yang ingin bertanya sebelum ditutup? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, boleh selama di tempat tersebut sudah tercukupi untuk masyarakatnya. Ya. Boleh. Ya. Yang penting di tempat dia tinggal sudah ada yang berkurban, apakah suaminya atau anaknya. Jangan semua di kampung. Kecuali memang di tempat kita ini udah banyak betul, udah 30 Ustaz, yang di sini 30 sapi Ustaz, sementara di kampung satu pun belum Ustaz, maka boleh kita berkurban di kampung kita itu. Kenapa? Di tempat kita tinggal sudah tercukupi. Syaratnya itu, di tempat kita sudah tercukupi. Tidak boleh berkurban di tempat yang menjauh di mantu, apabila di tempat sendiri belum terpenuhi. Itu dia bunda. Suami udah Ustaz, dengan kurban suami cukup nggak untuk masyarakat? Udah lebih-lebih pun Ustaz, nah boleh silakan ibu di tempat lain. Ya, karena prinsipnya adalah berkurban ini memberikan idkhalus surur, memasukkan rasa kebahagiaan kepada umat Islam dimanapun mereka berada. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu juga yang membesarkan kita. Mudah-mudahan kita semakin paham terhadap agama, kita bisa melaksanakan kurban dengan sebaik-baiknya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kita terus untuk bisa melakukan ibadah dengan cara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.